Assalamualaikum Mas Esa. Waalaikumsalam Ustaz. Mbak Ferinda. Assalamualaikum. Selamat ya. Insyaallah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Semoga keberkahan atas apa-apa yang diharapkan dari pernikahan, dan juga semoga keberkahan atas apa-apa yang mungkin terjadi yang di luar harapan dalam kehidupan berkeluarga nanti. Intinya doa ini adalah berharap sebuah keberkahan nanti dalam berumah tangga. Alhamdulillah. Ini obrolan pertama ya setelah perubahan status ya. Betul sekali Ustaz. Iya. Mas Hersa, Mbak Felinda, mungkin ada yang bisa diberikan sebuah pengalaman. Ini sudah berapa bulan ini? Hampir 2 bulan. Dengan 2 bulan ini, sebuah pertanyaan awal. Apa sih definisi menikah versi Mas Hersa dan Mbak Felinda ini? Jangan-jangan nanti agak ada perbedaan ini ya. Kira-kira kalau menurut Mas Hersa, definisi menikah kan kalau secara bahasa, secara Islam itu sudah jelas ya, ada sendiri. Tapi yang saya tanyakan ini definisi yang makna yang dirasakan langsung. Apa Mas Hersa? Menikah itu lebih ke yang mungkin pertama secara bahasa kebersamaan gitu saja. Bersama dalam hal apapun. Semisal untuk mencapai visi misi pernikahan yang kita sepakati sebelum menikah. Kemudian kebersamaan terkait apa-apa yang mungkin dalam hal itu menjadi rintangan. Pasti orang yang sebelum menikah sendiri juga pasti ada ujian. Setelah menikah juga apalagi gitu. Nah, itu supaya lebih kuat meskipun ujiannya makin tapi juga makin kuat. Berarti lebih ke kebersamaan untuk menikmati apapun yang akan terjadi dalam pernikahan nanti. Oh, berarti kok lebih banyak berbicara ujian ya? Berarti apakah diuji nih sebelum pernikahan ini? Pasti ya Zat, adanya ya? ujian pasti. Mungkin ujiannya setiap pasangan masing-masing sebelum maupun nanti setelahnya. Ya, kebersamaan untuk menghadapi sesuatu dalam pernikahan. Kalau Mbak Felinda sendiri, sebuah kata pernikahan itu apa? Menurut saya ya ini saling menerima untuk bersama. Jadi banyak yang harus kita terima dari pasangan kita, dan sebelum itu juga kita harus menerima diri sendiri. Oke, menerima diri sendiri. Diri sendiri dan menerima pasangan kita, dan itu mencakup banyak hal. Mungkin dari kepribadian kita, kepribadian pasangan, dan bagaimana dari perbedaan-perbedaan itu kita bisa menyatukan menjadi sebuah komitmen gitu. Iya. Komitmen. Oke. Jadi kalau saya sinkronkan satu kata, yaitu tentang sebuah kenikmatan bersama pernikahan itu ya. Nah, kalau gini Mas Hersa, tentunya kan ilmu-ilmu sebelum pernikahan itu sudah didapat ya. Bahkan ya Mas Hersa, Mbak Felinda sudah pasti mengikuti kelas-kelas Pranikah tentunya ya. Sedikit banyak tahulah tentang ilmu-ilmu itu. Pertanyaan saya, dengan 2 bulan ini itu ilmu-ilmu tentang pranikah itu yang didapatkan sebelum pernikahan itu memang terasa manfaatnya, atau sampai saat jalan 2 bulan itu sebenarnya ilmu itu ya sekedar ilmu pengetahuan yang mungkin nggak berefek kepada perasaan saat menikmati pernikahan itu sendiri? Gimana? Sangat terasa sih. Terasa. Seperti apa contohnya nih? Dulu itu cuma teori, sekarang kok ke praktek gitu ya. Misalnya yang seperti apa? Seperti apa? Jadi saling menerima itu tadi. Jadi kalau misal kita hanya mengandalkan dari diri sendiri, mungkin banyak hal yang tidak bisa kita terima. Tapi kalau misal di ilmu pranikah kan kita mengacu kepada Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya mengacunya kepada Allah, kembali lagi ke Allah. Dan itu yang dirasakan juga dari hal itu kita bisa saling menerima. Misal ada perbedaan apa ya udah nggak masalah, karena kayak ini bukan masalah besar gitu loh, dan bisa ditoleransi, dan itu tadi kembali lagi ke Allah. Kayak kalau misalnya masalah itu nggak terlalu besar ya nggak usah dipermasalahkan lagi gitu. Kalau besar biarkan nanti Allah yang memberikan solusinya. Dan ibaratnya kalau dulu sebelum nikah mendengar itu kan hanya sebatas mungkin hitam di atas putih ya, bacaan. Tapi ketika sudah merasakan langsung, berarti ada sesuatu yang lebih feel-nya didapatkan karena sudah dilakukan ya. Kalau Mas Hersa sendiri, Mas Hersa, sama sebenarnya, cuma ada perbedaan. Ketika
sebelum nikah itu otomatis banyak ilmu yang didapatkan terkait dengan apapun juga itu. Nah, coba sedikit perbedaan dari pertanyaan saya. Eh, Mas Hersa ketika setelah menikah ini terkait dengan ilmu tadi kan dikatakan bermanfaat, ya. Kalau saya bertanyanya ini adalah apakah cukup sebenarnya ilmu-ilmu yang dipelajari sebelum pernikahan lalu saat ini sudah dicoba dipraktekkan, apakah ilmu itu cukup seperti itu saja, berhenti seperti itu saja, Mas Hersa? Mungkin seperti makna ilmu Islam kan luas banget, Zat. Artinya kita ketika belajar fikih, hadis dan sebagainya kan nggak bakal selesai kan. Di setiap bidang itu juga pasti ada spesialisnya sendiri, kayak seperti satu itu di bagian hadis, spesial hadis. Nah, begitupun juga seperti pernikahan ataukah kita belajar di saat kelas pranikah, itu sepertinya memang belum pernah akan cukup, Zat. Pasti banyak hal yang yang baru ditemui, kemudian ada banyak pengalaman mungkin bisa dijadikan pelajaran gitu. Padahal kita sebelumnya belajar teori, tapi ketika praktek itu ada hal yang belum pernah kita pelajari, tapi sekaligus bisa dijadikan sebuah evaluasi untuk memperbaiki kedepannya ketika ditemukan menjadi satu kejadian seperti yang sebelumnya itu. Sedikit menambahkan terkait ilmu pernikah, pertanyaan yang pertama, Zat, kalau bagi saya justru malah bermanfaat ketika sebelum nikah. Berkhususnya ilmu komunikasi, Ustaz. Oke. Nah, komunikasi sebenarnya kan juga ada terkait pembicaraan vendor-vendor konsep pernikahan, gitu kan. Terus kemudian berbicara dengan calon mertua. Itu kan juga di situ ada seni komunikasi. Nah, itu sebenarnya tadi itu mau pertanyaan lanjutannya, Mbak Felinda. Didahului. Berarti sudah bisa menangkap ini mau pertanyaan apa saya ini. Jadi saya mau menanyakan Mas Hersa dan Mbak Felinda. Kan otomatis ilmu pranikah ini macam ragamnya banyak. Ya, baik dalam kalau kita bagi ada ilmu agama, ilmu umumnya ya. Ilmu umumnya ya komunikasi, ilmu umumnya nanti manajemen keuangan, sisi-sisi kesehatan medis, ataukah nanti dalam ilmu agama ya nanti bagaimana tentang sholat, kalau sekarang nggak berjamaah dan sebagainya. Meskipun sebenarnya ilmu ini kan jadi satu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma tadi sudah disampaikan ilmu komunikasi salah satu ilmu yang penting dipelajari bagi mereka yang belum menikah. Karena nanti pra menikah pun juga sudah menggunakan ilmu tersebut. Ya, satu sudah disebut ilmu komunikasi. Sekarang saya mau minta lagi menurut Mas Hersa sama Mbak Felinda yang sudah merasakan pentingnya ilmu pranikah itu sendiri. Itu selain ilmu komunikasi apa, Mas? Yang dirasakan ilmu itu sangat-sangat ngeklik kalau benar-benar kita pelajari sebelum menikah itu sendiri. Selain komunikasi, mungkin ilmu apa? Misal ya, kasih saya berikan permisalan ilmu tentang kalau dalam bahasa agama kita itu tazkiyatun nufus. Ilmu menjaga hati, menjaga perasaan, ataukah ilmu terkait dengan sirah. Karena saya di sisi agama ya, Mbak. Apakah terkait dengan ilmu tafsir ataukah yang mana yang menurut Mas Hersa misalnya nyaman untuk dinikmati saat pernikahan itu sendiri? Ilmu yang mana kalau Mas Hersa, Mbak Felinda sukai? Atau yang penting? Atau yang bahkan mungkin Mbak Felinda sendiri yang ada sisi kaitannya dengan medis, mungkin bisa dikatakan juga itu penting. Kalau Mas Hersa, Mbak Felinda mana? Ilmu apa yang menurutnya sangat penting dipelajari selain komunikasi tadi? Ya mungkin saling menjaga itu. Saling menjaga. Oh, berarti kan ilmu antar sosial ya, intersosial, antar personal dan lain sebagainya. Itu bentuknya penjagaannya seperti apa, Mas Hersa? Maksudnya menjaga secara fisika atau menjaga secara hatinya, maksudnya nggak menyakiti perasaan dan lain sebagainya. Lebih condong yang mana, Mas Hersa menikmati ilmu itu? Lebih ke menjaga hati, Zat. Menjaga hati. Dengan menjaga hati juga tetap bermuaranya ke ilmu komunikasi ya, Zat. Ya, benar. Nah, saya ketika dengan ilmu apalagi selain komunikasi, kayaknya semua bermuara ke komunikasi. Cuma tapi kalau lebih ke detail lagi, salah satu diantaranya ya ilmu dalam menjaga hati. Jaga hati ke pasangan, ke orang tua maupun ke mertua. Oke, berarti ya sisi tazkiyatun nufusnya juga selalu terjaga kalau di dalam Islam. Kalau ini Mbak Felinda, kita sedikit beralih ke sisi yang sedikit praktis ya Mbak.
Tadi ilmu itu penting untuk mereka yang ingin menikah dan menikmati pernikahannya, dan sudah terbukti oleh Mas Hersa dan Mbak Verlinda, ilmu itu penting. Yang kedua, Mbak, ketika setelah akad nikah ini otomatis kan ada sesuatu yang berbeda dari sisi mengenali pasangan. Ya, otomatis ya sebelum menikah sudah kenal ya, apalagi kan ini sudah pernah berinteraksi dalam satu komunitas ya. Nah, tapi kan bagi saya, apakah perkenalan sebelum nikah itu sudah cukup, Mbak Verlinda? Atau perlu ditambah lagi perkenalan lagi, mengenal lagi setelah pernikahan? Kalau menurut Mbak Verlinda gimana itu? Mengenali sosok calon pasangan dan pasangan itu apakah cukup berhenti di ta'aruf yang istilahnya teman-teman itu ta'aruf sebelum pernikahan gitu? Apakah cukup mengenali saat itu saja atau perlu ada lanjutan lagi atau nggak perlu? Ada lanjutan lagi, Ustaz. Ya mungkin lebih ke kebiasaan dan apa ya, kayak perlakuan sehari-hari gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin cuma dari cerita, terus apa dari pertanyaan yang bisa apa kita tanya apa nanti dijawabnya seperti ini. Kalau Ya. misal setelah nikah kan kelihatan sendiri gitu loh, kayak Kelihatan sendiri. kebiasaannya gimana, perlakuannya kalau misal keadaannya kayak gini tuh gimana. Nggak bisa ketutup, Mbak, ya, soalnya, Mbak, ya. Nah, ini agak menarik. Mohon maaf ini Mas Hersa ya. Ini bukan ke Mas Hersa ya, atau sepengetahuan Mbak Verlinda, ketika orang itu setelah menikah dan terbuka aktivitas kesehariannya, rutinitasnya, kira-kira banyak yang sudah dikenali atau banyak bahkan yang belum dikenali dari pasangan? Dari hasil perkenalan ta'aruf sebelum menikah. Kira-kira banyak yang sudah dikenali atau bahkan banyak yang belum dikenali dari pasangan. Setelah mengetahui aktivitas sehari-hari berkumpul selama 1 bulan lebih ini, itu kalau Mbak Verlinda kesimpulannya semakin mengenal Mas Hersa atau semakin ibaratnya aku kok tambah kepo ya, kayaknya masih banyak yang belum aku kenal dari sosok Hersa gitu. Yang mana, Mbak? Sudah mengenal atau bahkan buat penasaran untuk tambah pengen mengenal? Kalau Mbak Verlinda gimana? Kayak sebelumnya kayak udah lebih tahu sih, Ustaz. Terus? Jadi setelah nikah ya cuma apa ya, istilahnya kayak pembuktian mungkin ya, Ustaz. Oh, pembuktian. Hersa iki sholat piye gitu ya. Cuman ucapan aja. Mungkin dulu Mbak Verlinda mendengar Hersa itu pernah jadi kori di salah satu kafe gitu ya. Apakah Hersa ini juga benar-benar kori gitu ya? Iya. Iya. Jadi menarik kata-katanya, pembuktian ya, pembuktian dari informasi-informasi sebelumnya. Nah, Mas Hersa, pembuktian. Sebagai seorang suami, ketika berubah status dari single menjadi seorang suami, maka kan sosok laki-laki itu kan sosok yang ingin menunjukkan sesuatu. Kalau tadi bahasanya Mbak Verlinda, pembuktian ya. Kira-kira apa yang ingin Mas Hersa buktikan sebagai seorang sosok suami ya kepada istri? Mungkin yang paling utama terkait karakter, Ustaz ya. Mungkin karakter juga bakal meluas ke sisi manapun. Karakter sih saya tetap ingin jadi saya apa adanya, memang bukan dibikin-bikin. Karena nanti bakal setelah 3 bulan, 4 bulan ke depan pernikahan pasti juga bakal menjadi kebiasaan seperti apa gitu kan. Tetap jadi diri sendiri. Terus kemudian yang kedua ya terkait memperbaiki akhlak yang perlu saya tekankan kepada diri saya sendiri. Kemudian yang kedua terkait ibadah itu sih perlu yang istiqomah juga berat. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan istiqomah setelah menikah ada yang mengingatkan, Ustaz. Nah ya, ada yang mengingatkan. Ya. Mbak Verlinda, Mas Hersa, ini kan baru jalan 2 bulan ya. Pertanyaan singkatnya itu manis, asin, pahit, apalagi ya kalau kategori rasa itu ya? Gurih, Ustaz. Pedes. Oh ya. Oke. Dengan 5 ini, dalam hitungan kelima dijawab bareng-bareng. Oke? Kita ulangi lagi ya. Urutan pertama, nggak ada urutan deh. Nanti bisa milih sendiri, random. Ada manis, pahit, asem, gurih, pedes. Oke ya. Hitungan kelima, langsung jawab dua-duanya. Selama 2 bulan ini, apa yang dirasakan? Ya, berdua. Hitungan kelima, berbarengan. 1, 2, 3, 4. Manis. Ini manis kuadrat, Ustaz. Bahayanya diabetes.
Pertanyaan sekarang, definisi manis itu apa? Pertanyaan lagi, loh, ini ada lanjutannya. Manis itu apa? A. Manis itu adalah sebatas rasa. Manis itu adalah enak. Manis itu adalah nikmat. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nikmat. Oke. 2 sudah ya. Terakhir ini terakhir. Kayaknya ini bisa jadi berubah, berbeda ini kayaknya ya. Ngetes aja. Nikmat. Ya. Rasa yang paling dinikmati oleh masing-masing kalian, yang disukai. Berarti rasa ini macam-macam. Saya tidak akan membatasi. Ada yang asin, kecut, pahit, pedas, pokoknya semua rasa lah. Yang macam-macam itu. Rasa apa yang paling Mas Hersa sama Mbak Felinda nikmati? Hobinya, yang disukai. Tentang rasa itu yang mana? Kan ada kecut juga gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa di lain yang disebutkan saja. Ya, bisa yang lain yang disebutkan. Pokoknya rasa semuanya. Dalam hitungan kelima, tolong sebutkan rasa yang dinikmati dalam kehidupan ini, Mbak Felinda sama Mas Hersa. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nyaman. Sayang. Masih beda. Baik, pasti ada bedanya kan ya. Nah, poinnya gini. Pernikahan itu kan sesuatu yang sifatnya tidak bisa diprediksikan ke depannya, karena prinsipnya menikah itu kan untuk jangka panjang, bahkan lebih panjang dari masa depan, yaitu surganya Allah. Maka sesuatu yang jangka panjang, masa depan kita kan nggak punya kemampuan di situ untuk mengetahui. Maka saya katakan pernikahan itu adalah kita menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Ya, ini pertanyaan terakhir dari saya ini ya. Apa yang disiapkan Mas Hersa sama Mbak Felinda untuk menghadapi kehidupan berkeluarga, berpasangan ini, untuk menghadapi sesuatu yang tidak terduga? Baik konteksnya positif atau negatif, kita tidak tahu. Apa yang dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang tidak diduga nantinya di depan? Kalau Mas Hersa, apa yang perlu disiapkan? Ini sedikit yang paling mendasar untuk menerima perbedaan, Ustaz. Perbedaan juga luas. Perbedaan itu ya mungkin barusan tiga pertanyaan tadi, pertanyaan ketiga ada bedanya. Tapi alhamdulillah sama-sama positif. Maksudnya di menerima perbedaan itu karena ya kita sejauh ini dalam berkomunikasi selama nikah berumah tangga itu banyak kesamaan, Ustaz. Entah dalam hal apapun. Contoh yang sedikit unik kemarin itu ada di beranda Instagram ataukah di FYP lah saja. Ya. Ada beberapa menu masakan juga banyak. Dan itu kan pasti ada algoritmanya. Salah satu teman kita yang nge-like muncul di beranda kita. Tapi untuk kita kok kebetulan sama-sama nge-save, Ustaz. Saya ngasih tahu ke beberapa postingan, ada 4 atau 5 postingan kemarin malam barusan itu. Yang sama. Berapa? 4-4-nya itu sama? Iya, makanya sama, Ustaz. Nah, itu namanya? Akun berbeda. Akun berbeda. Akun masing-masing. Maksudnya saya pengen tahu kalau ngasih ini video lucu kayak gini. Kemudian saya punya resep kemarin ada bikin Mariam kue dan sebagainya. Yang kasih tahu, aku juga nge-save Mas gitu. Oh iya, tapi konten yang beda. Foto. Niat nge-save-nya itu buat dikirim gitu loh. Jadi nanti mau ditunjukin ini loh kayak gini. Tapi kan gini, Mbak. Biasanya kan ya videonya itu kan di-up oleh akun-akun yang berbeda. Kalau ini akun yang sama apa berbeda? Sama, kita cek sama, Ustaz. Nah, maksudnya dengan algoritma itu kan normal, Ustaz ya. Ketika saya nge-like di Instagram Ustaz atau teman-teman juga pasti muncul. Tapi untuk nge-save kan kita sendiri, Ustaz. Nah, nge-save-nya ini yang mungkin jadi di kesamaannya itu. Tapi kalau kita lihat algoritma, kapan hari saya pernah lihat gitu ya, misal cerita ke Felinda. Oh iya, aku juga pernah ngeliat, tapi kan nggak di-save. Nah, tapi kemarin kejadian sama-sama nge-save 4 video yang sama. Meskipun urutannya beda, itu satu contoh unik kesamaan. Nah, khawatirnya saya di suatu waktu ini pasti ada perbedaan. Nah, untuk menyiapkan perbedaan itu juga di awal-awal gini banget atau bahkan sebelum menikah. Gitu. Sebelum menikah pasti ada perbedaan, entah apapun itu, ataukah mungkin secara umum terkait kebiasaan. Kebiasaan itu juga pasti ada beberapa perbedaan, seperti beberapa kali saya masak bareng sama Felinda, kebiasaannya masak ada sisi-sisi bedanya di situ. Yo, kayak kere-kere akhirnya. Ini centongnya sama aku ini enggak. Tambah garamnya lagi Mas, kurang asin gitu. Itu satu Zat. Rasa itu Zat. Iya. Kalau standar asinnya Felinda mungkin sama keluarga, saya sama keluarga juga beda. Saya cenderung asinnya lebih low. Tapi kalau Felinda asinnya pas sebenarnya, menurut saya pas. Tapi kalau saya sama keluarga lebih kurang suka asin. Kalau manis? Kalau manis sama. Saya lebih low.
les juga Biasa ya. sih. Biasa. Biasa. Iya. Ya, berarti saya sama Mbak Felinda sama, istri saya sama dengan Hersa. Kalau manis itu enggak, kalau saya manis, apalagi kalau ke istri saya itu saya bawa ke Kalimantan, Mbak. Orang Kalimantan ini kan senang manis. Semua apapun itu manis. Istri saya pasti langsung no comment. Maksudnya mau yang ini. Yang ini. No, karena mau manis memang sekali. Nah, itu kalau sisi rasanya tadi Mas Hersa ya. Kalau Mbak Felinda sendiri untuk kesiapan menghadapi sesuatu yang tidak diduga, baik yang membuat kita takjub, wow, amazing, keren, masya Allah. Tapi ada juga kan yang tidak kita duga itu astagfirullah, innalillah dan lain sebagainya. Itu apa yang dilakukan Mbak? Persiapan nanti untuk insya Allah menjalani ini sampai surganya Allah. Ya, mungkin kembali ke Allah lagi. Oh. Jadi apa ya? Berpegang kalau apapun masalahnya tetap kembalinya ke Allah. Solusinya di Allah gitu ya. Itu tadi apapun perbedaannya, apapun masalahnya, ya diambil solusi tengahnya gitu loh. Jadi enggak mementingkan diri sendiri dengan egoisnya gitu. Jadi lebih apa ya? Kalau kembali ke Allah kan caranya bisa bermacam-macam, misal dengan sabar, dengan menerima keadaan, terus apa ya? Ya gitu sih Ustaz. Closing dari saya sama kayak tadi, tes-tesan, oke? Nah, closing dari saya. Pilih yang mana dalam berumah tangga ini, dalam hidup berumah tangga ke depan ini. Saya kaitkan masih dengan menghadapi sesuatu yang tidak diduga. Pilih dengan kata senang atau pilih dengan kata tenang, ya? Senang atau tenang? Dijawab setelah hitungan kelima, ya, bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Tenang. Masya Allah. Saya akui, insya Allah menjadi pasangan serasi ya. Mbak Felinda, Mas Hersa. Semoga sebuah kenikmatan-kenikmatan dengan lapis-lapis keberkahan Allah di pernikahan ini Allah memberikan dan Allah mengkaruniakannya. Dan insya Allah semoga mendapatkan keturunan insya Allah. Ya, semoga kesempatan yang Allah hadirkan, karunia Allah yang sudah sajikan ini bisa dinikmati dengan segala kenikmatan ini. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Hersa, terima kasih Mbak Felinda atas obrolan di kesempatan siang hari ini. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Oh.